Ini adalah kandang kambingnya. Ini posisinya berada di atas kandang sapi yang tadi nih teman-teman. Ini lokasinya. Nah, kita lihat kambing-kambingnya ini. Ini kambingnya campur ya Pak ya? Ini sanannya ini. Savera. Itu sanan pejantannya itu ya. Ini habis kirim kemana Pak ini Pak? Ini Bogor. Caranya habis panen gitu ya Pak ya. Kalau untuk panen berapa bulan sekali Pak ini? Ini kan? 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan ya Pak ya. Kita lihat lokasi kandangnya teman-teman. Sangat ya, ini tadi teman-teman bisa lihat ini lokasi sekeliling di pasar, di kandang kandang sapi. Siapkan untuk rumput. Jadi untuk pengadaan pakannya sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya. Kita lihat dari ketinggian teman-teman, itu adalah lahan untuk rumput atau lahan untuk pengadaan pangan peternakan milik Bapak Ruswoyo ini. Di sana ditanami apa ini Pak nanti calonnya Pak ini? Mau ditanami rumput odot itu, lahannya masih cukup luas sampai ke sana. Jadi kayaknya ini Pak Ruswoyo ini multi ternak ini. Domba Jawa, domba Garut pun ada ini teman-teman. Bisa diceritakan Pak, kunci untuk beternak kambing dan sapi itu gimana sih Pak? Kuncinya. Kita pertama harus tekun. Ya, yang kedua kita memberi pakan ke kambing itu jangan eman-eman. Oh begitu ya Artinya Pak. Kambing itu selagi pengen makan harus dikasih, itu kuncinya keberhasilan. Kadang juga peternak yang lain itu kambing dikasih pakan, misalnya kalau hanya lapar saja. Kalau saya enggak, selagi ada pakan, walaupun misalnya tidak pagi, umumnya kan kambing dikasih makan pagi sama sore. Kalau saya enggak, yang penting kambing itu selagi pengen makan ya dikasih, walaupun misalnya jam 12, jam 11 gitu. Nah, itu kan di tempat pakan tetap ada pakan. Berarti untuk tempat pakan jangan sampai kosong gitu ya Pak ya? Betul. Untuk pakan jadi jangan. Kuncinya di peternakan itu kita memberi pakan kambing banyak, kita akan diberi rezeki yang banyak. Oh begitu ya, jadi ada feedbacknya, ada timbal baliknya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kuncinya ini dari Bapak Ruswoyo. Jadi kita pemberian pakan kepada ternak-ternak itu jangan eman-eman itu katanya teman-teman. Jadi pemberian pakan itu tidak harus dihitung sehari 2 kali gitu, tetapi kita bisa sampai 3 atau 4 kali gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu. Kita memberi pakan lebih sering atau lebih banyak, berarti kita akan diberi rezeki banyak. Begitu. Itu konsep dari Bapak Ruswoyo ini teman-teman sahabat YouTube, bahwa ketika kita memberi makan yang banyak juga nanti akan mendapatkan imbal balik yang banyak pula ini teman-teman. Terus kemudian yang lainnya Pak Ruswoyo ini, mungkin teman-teman ada yang ingin tahu gimana tadi kan pemberian pakan nggak eman-eman gitu ya. Terus untuk pemberian pakan itu yang dikasih itu apa aja ini Pak? Biar lebih ke peternaknya itu lebih bagus, itu lebih dagingnya lebih berisi gitu. Itu ada makanan yang ini nggak Pak? Ya, kalau yang saya jalani selama ini kita hanya memakai pakan fermentasi complete feed yang terbuat dari hijauan dan ada campurannya, termasuk tetes tebu, garam, M4, atau
Itu yang saya jalani selama ini. Dan juga ada tambahan sedikit ampas tahu. Ampas tahu untuk vitaminnya gitu ya Pak ya. Iya. Ada Dan- juga singkong, kalau ada lagi singkong murah kita manfaatkan itu juga bagus. Itu seperti itu yang saya jalani. Kalau untuk ini kan Bapak ternaknya jumlah besar ya Pak ya. Itu kalau untuk peternakan yang kecil gitu misalkan kayak kelasnya 3 atau 4 itu gimana Pak? Kalau 3-4 itu kan namanya, kalau Belum. orang sini itu kan namanya samben. Samben. Itu gini. Jadi- kalau kita ke kebun ya pulangnya daripada nggak bawa apa-apa mendingan bawa hijauan. Begitu ya. Jadi memang samben. tidak dikhususkan untuk benar-benar peternak yang orientasi bisnis gitu ya Pak ya. Iya. Kalau saya kan enggak. Umumnya itu peternak itu kan istilahnya dihajar sama kambing peternaknya. Begitu ya. Kalau saya kan enggak. Karena apa? Itu juga kan bisa ke pasar, bisa kemana, dan juga tidak ke hutan, tidak ke kebun, tidak kemana-mana kan. Jadi istilahnya jeruk makan jeruk. Artinya gini, kambing harus bisa ngambil pakan sendiri. Gitu ya. Seperti itu kalau saya. Seperti yang di sana itu, contohnya itu kambing kan kita perah, susunya kita jual. Nah, hasil dari penjualan itu bisa juga untuk ongkos tenaga kerja, bisa juga untuk beli pakan, jadi jeruk makan jeruk. Seperti itu. Iya, ini ada istilah baru lagi ini dari Pak Ruswoyo, jeruk makan jeruk katanya. Jadi sebenarnya dari kambing, kemudian ada kambing juga itu bermacam-macam ya Pak ya, terus kemudian ini Pak, kalau pemasaran kan Bapak memang udah punya pasaran gitu ya. Terus yang selanjutnya ini pemeliharaan selain itu Pak, biar teman-teman juga tahu kunci yang lain selain makanan itu apa lagi Pak? Selain makanan ini, mungkin ada tambahan protein yang lain, dikasih vitamin apa gitu Pak? Oh gini, kalau saya ada juga tambahan, itu di ampas bir, itu untuk domba khusus, itu yang datangnya dari Cikampek, ya Cikampek. Itu ampas bir, itu untuk tambahan. Itu dapatnya di mana Pak itu? Ngambil di Cikampek. Oh begitu, jadi memang ada tempat khusus ya. Bapak sudah punya kenalan khusus di sana untuk pengambilan itu ya. Itu manfaatnya apa Pak? Itu kalau kita kan yang jelas hanya sebatas melihat proses penambahan berat badan. Oh begitu. Kalau dijabarkan saya belum sampai ke sana. Yang penting begitu. kita lihat dari pandangan mata kita, bahwa kambing itu setelah makan itu ternyata banyak sekali ada perubahannya dan cukup signifikan ya Pak ya. Iya. Nah, ini jantan ini semuanya. Ini Tanduk. Ini jantan domba ya Pak? Garut itu. Garut. Tapi kalau yang lain Garut itu kan untuk diadu ya. Iya. Kalau ini kan mungkin jenisnya beda. Atau dimasuknya. Iya. Kalau untuk di Jawa Barat itu rata-rata diadu ya Pak itu. Tapi ini kan yang jelek mungkin. Maksudnya daging. Ini kan makan terus. Iya. Berarti kalau untuk kambing etawa juga sama Pak perilakunya, kita kasih beda. Beda ya. Kalau kambing etawa itu dikasih fermentasi juga nggak pakannya Pak? Sama fermentasi. Komposisinya beda. Kalau domba itu sangat mudah, gampang. Soalnya kan di sana itu kan limbah dari pakan kambing, sisanya kita ambil untuk domba. Kalau ini juga bisa, limbahnya ini untuk sapi lebih gampang lagi. Oh begitu. Dari tebu apa jagung? Oh ini jagung ya. Sama singkong. Ini adalah fermentasi dan jagung ini teman-teman pakannya. Nah kalau ini udah punya ini, kalau posisi seperti ini.
Ini adalah penampakan kambing-kambing yang sudah kenyang seperti ini, teman-teman. Kambingnya Jadi tidur, tidak ada teh. Nah, ini jadi berat. dia tidak berisik gelomboran gitu ya. Ini kalau berisik gelomboran berarti dia tandanya lapar ya, Pak. Masya Allah. Siap ya, Pak ya. Siap. Ini untuk penyimpanan ini berapa lama, Pak? Tergantung. Tergantung. Kebutuhan. Nah, kalau sudah seperti ini kita walaupun sampai 1 tahun atau 2 tahun masih. Oh gitu ya. Ini ini fermentasi ini ya. Ini masuk nanti sedot. Udaranya diambil, gitu. Dari sini dalam keadaan tanpa udara, artinya kering gitu. Kering ya. Gitu, bagus. Alatnya ada ini. Alatnya juga komplit ya. Masya Allah. Kering, jadi dalamnya karung, luarnya plastik. Luarnya plastik. Dan ini bisa disimpan sampai Tahun-tahun. bertahun-tahun, masih segar dan kandungan proteinnya masih tinggi ya. Ya inilah kandang pakan milik Bapak Ruswoyo. Ini bisa diaplikasikan ke kambing sama sapi apa beda ini? Beda-beda. Alat itunya mana? Penyedotan udara. Nah, ini stok tebunya ini. Stok pakannya juga sudah cukup melimpah ini, teman-teman. Pakannya juga. Ini juga stok pakannya ini ya. Ini isi semua nih, Pak. Isi semua. Pakan fermentasi. Jadi kelebihan untuk fermentasi adalah apa aja, Pak? Bisa diterangkan nggak? Fermentasi yang pertama jelas kita nggak perlu ngarit lagi. Terus kemudian yang lainnya mungkin kandungan protein atau apa gitu, gimana, Pak? Yang pertama, menurut saya, pakan fermentasi itu bisa bertahan lama. Lama Yang itu. kedua, praktis kita peternak tidak tiap hari harus mengambil pakan. Itu bisa ditampung seperti apa yang ditayangkan, kan seperti itu kita praktis. Terus yang ketiga, hasil dari itu tidak berpengaruh ke kambing, bahkan lebih pertumbuhannya lebih bagus gitu ya. bagus. Terus Seperti itu. ada mungkin katanya ada kalau pakai fermentasi kotorannya juga tidak bau gitu, gimana? Benar nggak itu? Ya kita kan bisa disiasati biar tidak bau. Oh begitu ya. Iya, bisa juga disemprot. Oh Kotorannya disemprot ya. dengan M4 ataupun kambingnya sering-sering dikasih minuman tetes tebu sama M4. Oh begitu Itu ya. akan berpengaruh ke kotoran. Ke kotorannya Contohnya jadi. ini kan tidak bau ya. Tidak bau. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk fermentasi ini, kalau dengan silase ini sebenarnya sama atau beda, Pak? Oh, silase. Silase itu kan tetes tebu. Tetes tebu. Iya, berarti kan satu komposisi. Satu kan? komposisi. Tidak bisa lepas dari itu. Dari hijauan. Gitu ya. Tapi di samping ini sudah dikasih fermentasi, makan fermentasi juga dikasih hijauan juga nggak, Pak? Hijauan segar. Hijauan segar itu bagus. Bagus kalau dikasihkan. Kalau saya tidak. Oh begitu. Karena untuk efisiensi biaya mungkin dan efisiensi tenaga juga ya, Pak ya. Saya tidak ada hijauan kan. Kandangnya pun nggak ada limbah dari batang-batang hijauan kan nggak ada. Berarti hanya mutlak fermentasi. Sejuk banget. Pak Ruswoyo, saya ucapkan banyak terima kasih nih, Pak, bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga Pak Ruswoyo selalu sehat, Amin. diberi kesehatan dan kelancaran ya, Pak Ruswoyo. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima bincang-bincang ini di channel Triva Dolan-Dolan. Matur nuwun. Sama-sama Mas Rifa.